Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Naning Sasmito dapat hadir menyapa Anda dalam program terobosan yang merupakan persembahan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang yang akan menghadirkan informasi mengenai pemilu, pemilihan, dan informasi bermanfaat lainnya. Tentu saja masih dalam program Jumpa Kita. Dan episode kali ini akan mengangkat tema mengenai Badan Penyelenggara Ad Hoc pada Pemilu dan Pemilihan. Namun sebelumnya kami informasikan Anda untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk bisa berbagi ilmu dan informasi mengenai pemilu, pemilihan, dan informasi yang bermanfaat lainnya. Dan kami informasikan juga bagi Anda yang ingin memberikan kritik ataupun saran atau mungkin masukan mengenai kira-kira tema apa yang ingin kita bahas atau kita angkat pada jumpa kita di episode berikutnya. Kami persilahkan Anda untuk meninggalkan pesan pada kolom komentar. Baik teman pemilih, pelaksanaan pemilu maupun pemilihan tidak pernah lepas dari badan penyelenggara atau yang kita sebut dengan Badan Penyelenggara Ad Hoc. Mereka adalah lini bawah dari Komisi Pemilihan Umum di setiap kabupaten kota yang akan melaksanakan pemilu dan pemilihan di wilayah masing-masing. Untuk itu telah hadir narasumber kita pada episode kali ini. Beliau adalah Bapak Bambang Sarwodiono. Bapak Bambang ini adalah Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang. Kita sapa beliau ya. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Mbak Naning, selamat siang teman pemilih, selamat berjumpa kembali di dalam kegiatan KPU Kota Magelang Talkshow Jumpa Kita. Sehat Pak Bambang? Alhamdulillah sehat selalu dan tetap semangat. Oke Pak Bambang. Pak Bambang ini selaku Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih ya Pak Bambang? Ya. Boleh tahu mungkin Pak Bambang kira-kira sekarang ini kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih apa yang sedang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang? Ya, mengingat di dalam kegiatan ini kita dan tahapan non tahapan ya, jadi kita lebih berfokus kepada pendidikan pemilih. Nah, pendidikan pemilih kita harus memang ada di dalam kegiatan-kegiatan merupakan kewajiban KPU khususnya Kota Magelang. Kita punya kewajiban untuk memberikan pendidikan pemilih di luar tahapan pemilihan maupun pemilu. Meskipun di tengah kondisi pandemi dan banyak kegiatan yang dibatasi mungkin ya Pak? Ya, walaupun kita masih dalam kondisi seperti ini, kondisi pandemi, kita tetap tidak boleh lepas itu saja. Kita masih punya kewajiban kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih. Kita tidak tetap muka langsung ya, tapi kita melalui media sosial yang ada seperti kita menyampaikan di lewat Instagram, lewat Facebook, bahkan kemarin kita juga ada beberapa kali melakukan kegiatan webinar, kemudian juga salah satunya dengan acara talkshow ini ya, Jumpa Kita merupakan bagian dari pendidikan pemilih melalui media sosial. Baik Pak Bambang. Menginjak kepada tema kita pada episode kali ini Pak Bambang, yaitu mengenai Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu dan Pemilihan Pak Bambang. Yang pertama kali ingin saya tanyakan tentu saja mengenai sebenarnya apa sebenarnya itu Badan Penyelenggara Ad Hoc. Ya. Memang kalau kita melihat bahwa di dalam suatu penyelenggaraan itu ada yang namanya Badan Penyelenggara Ad Hoc, yaitu di situ adalah PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan, kemudian PPS, Panitia Pemungutan Suara, dan terakhir adalah KPPS, merupakan kelompok penyelenggara pemungutan suara itu yang paling kuat di tingkat tempat pemungutan suara. Kalau kita lihat strukturnya organisasi, bahwa dari KPU RI ya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kemudian turun lagi ke KPU Provinsi, kemudian Kabupaten Kota, dan jajaran Badan Nikot ini merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan. Nah, di dalam kegiatan penyelenggaraan mereka memiliki peran sangat penting. Karena di situ peran penting di dalam setiap tingkatan. Ini saya sampaikan adalah PPK, PPS, dan KPPS ya, di dalam tingkat-tingkatan tersebut, di mana badan penyelenggara seperti ini juga mempunyai
tugas dan kewajibannya, yaitu pertama adalah membantu KPU menyampaikan kegiatan-kegiatan ataupun sosialisasi, melakukan pemutaran data pemilih, kemudian ada pemetaan TPS, itu juga merupakan tugas-tugas untuk membantu KPU dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan. Berarti bisa dibilang mungkin badan penyelenggara ini merupakan perpanjangan tangan mungkin. Betul, ya dari bisa Komisi dikatakan Pemilihan gitu Umum ya. untuk tiap-tiap tingkatan di wilayah kerja masing-masing. Iya gitu betul, ya, Pak, karena memang seperti itulah tugas dari badan penyelenggara ad hoc itu kan memang ada tingkat-tingkatan kan. Itu merupakan memang tadi dikatakan Mbak Naning merupakan perpanjangan tangan dari KPU sendiri, karena tidak mungkin lah KPU harus turun langsung ke kecamatan, kelurahan, bahkan ke TPS ya gitu. Kita memerlukan tenaga mau pikiran dari badan penyelenggara tersebut. Oke. Ya. Lalu mengingat tadi mereka bekerja merupakan perpanjangan tangan dari KPU, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi sehingga KPU perlu untuk membentuk badan penyelenggara ad hoc di tiap tingkatan, misalnya di kecamatan, di kelurahan, sampai dengan di tiap TPS. Ya, karena memang itu diatur di dalam undang-undang ya. Gitu. Pertama di dalam Undang-Undang 7/2017 bahwa KPU membentuk badan penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan, kelurahan maupun di TPS. Itu memang sudah jadi kita tidak asal membentuk sebetulnya ya. Kita memang ada latar belakang, ada dasar hukumnya. Kita untuk membentuk badan penyelenggara ad hoc ini, Mbak. Berarti memang merupakan amanah dari undang-undang kita harus dilaksanakan. Baik, Pak Bambang. Tadi disebutkan beberapa tugas dari badan penyelenggara ad hoc, diantaranya juga membantu melaksanakan sosialisasi, gitu ya, Pak. Betul. Selain itu mungkin bisa diinformasikan kepada teman pemilih kira-kira tugas lain apa yang membuat badan ad hoc ini memang dirasa harus dan merupakan amanah dari undang-undang dan memang harus diselenggarakan atau diadakan gitu. Memang tugas lain selain membantu sosialisasi, ada juga ada membantu dalam pemutaran data pemilih, kemudian membantu dalam pemetaan untuk TPS, kemudian membantu tugas-tugas lain yang diamanahkan oleh undang-undang di sini. Karena kan kita tahu bahwa dalam proses pemilihan maupun pemilu itu kan ada tahapan dalam perhitungan suara ya. Nah, itu di situ juga membantu dalam perhitungan suara karena kan di tingkat KPPS, kemudian di tingkat PPS, kemudian juga dihitung, kemudian di tingkat kecamatan juga dihitung, kemudian direkap di tingkat kota. Jadi itu selain mensosialisasikan kegiatan KPU juga membantu dalam proses perhitungan suara di tiap tingkatan. Membantu di proses penghitungan suara di tiap-tiap tingkatan. Iya betul. Cukup berat juga ya, Pak ya. Berat juga sebetulnya tugas. Dan memerlukan tenaga yang ekstra ya. Iya betul. Karena terakhir saja kemarin kita waktu pemilu 2019 sangat luar biasa gitu ya tekanannya maupun ritme kerjanya ya Pak ya. Terutama di tingkat KPPS ya. Dengan KPPS memang kemarin dengan kita evaluasi ya ini Mbak Nani, evaluasi dengan tugas-tugas pada penyelenggara tempat di tingkat KPPS kemarin kita melalui bahwa 2019 itu dengan adanya pemilihan serentak antara pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan legislatif itu memang luar biasa dengan 5 surat suara. Itu kita tidak menduga bahwa dengan 5 surat suara ternyata prosesnya itu dari pagi sampai pagi lagi. Dari pagi sampai pagi dengan lagi. 5 surat suara karena kan itu dihitung satu persatu ya, itu yang membuat menyita waktu juga, kemudian banyaknya formulir yang harus diisi oleh KPPS itu yang membuat proses di dalam kemarin 2019 itu membutuhkan tenaga ekstra begitu. Baik Pak Bambang, ini kemudian pertanyaan selanjutnya sebenarnya siapa saja sih yang bisa mendaftarkan atau berperan sebagai badan ad hoc, kemudian apa saja persyaratan-persyaratan apabila ada yang ingin mendaftarkan sebagai badan ad hoc? Yang bisa bahkan adalah semua warga negara Indonesia ya, yang pastinya warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun
minimal 17 tahun itu bisa menjadi badan penyelenggara itu. Jadi sifatnya umum ya, jadi tidak ada istilahnya penunjukan apa, tapi kita memang terbuka untuk perekrutan badan penyelenggara itu gini. Dan syarat-syarat yang mesti adalah siap pada Pancasila, ya, kemudian mempunyai integritas kejujuran, kemudian berpendidikan paling rendah adalah sekolah menengah atas atau sederajat, tidak menjadi anggota partai politik, nah, kemudian tidak sedang menjalani hukuman, nah, dengan keterangan dari pengadilan atau kalau itu dibutuhkan ya. Kemudian kalau yang pasti, kemudian adalah satu lagi yang penting di sini sebetulnya dari mereka adalah kesehatan. Kesehatan juga merupakan bagian dari persyaratan, karena mengingat kemarin 2017 itu banyak dari petugas KPPS khususnya itu banyak yang gugur dalam tugas. Itu juga persyaratan utama adalah kesehatan, kemudian tidak terlalu dalam penggunaan narkotika dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Itu juga menjadi bagian. Kemudian belum pernah menjabat selama 2 periode dalam jabatan yang sama. Itu juga menjadi syarat-syarat dari badan penyelenggara itu. Menarik sekali ini, tidak pernah menjabat 2 periode berturut-turut iya, dengan jabatan yang sama. Itu maksudnya di sini adalah untuk kita kaderisasi, jadi tidak semasa memang dibatasi tidak, tapi ada istilahnya regenerasi ya, bagi badan penyelenggara itu sendiri. Oke. Lalu tadi kan sudah dijelaskan mengenai syarat-syarat. Ya. Kemudian bagaimana sebenarnya proses rekrutmen badan penyelenggara ini dilaksanakan oleh KPU? Ya. Kalau untuk prosesnya sendiri, bahwa kita memang ada proses rekrutmen. Yang pertama adalah kita mengumumkan ya. Jadi kita kan sifatnya terbuka ini ya. Sebenarnya ini sifatnya terbuka. Kita terbuka untuk umum, maka kita mengumumkan baik di laman KPU, baik di pengumuman tempat-tempat strategis, ada di pengumuman di kecamatan, di kelurahan, itu juga kita umumkan jadwal untuk perekrutan, kemudian untuk pendaftaran dari masyarakat, membuat pendaftaran, masuk ke sini, masukkan ke dalam dikirim ke KPU. Kemudian ada setelah kita itu kemudian tes, kita seleksi dulu administrasinya sesuai dengan enggak persyaratannya. Kemudian di situ ada tes tertulisnya, kemudian ada wawancara. Misalnya ada masukan tanggapan masyarakat, kita juga di situ ada klarifikasi. Yaitu proses-proses itu yang harus kita lalui, tahapan-tahapan itu kita lalui dalam proses perekrutan pada penyelenggara itu. Jadi kita betul-betul terbuka dan transparan. Jadi kita tidak ada istilah titipan-titipan, nggak ada. Jadi kita betul-betul terbuka untuk umum. Berarti siapa saja yang sudah memenuhi syarat dipersilahkan apabila ingin berpartisipasi dalam badan penyelenggara. Betul ya. Siapa saja ya. Yang penting dia berdomisili atau sebagai warga negara Indonesia. Begitu ya. Dan yang penting pasti adalah berdomisili. Nah ini juga tadi saya sampaikan bahwa berdomisili di wilayah kerjanya. Oh gitu. Jadi poin pentingnya di situ. Ya penting. Jadi nggak bisa lah kalau ber-KTP di luar Kota Magelang menjadi badan penyelenggara itu. Gitu ya. Ya, karena bisa mungkin syarat juga. Oke. Tidak menguasai medan juga. Betul, menguasai wilayah kerjanya. Betul. Baik teman pemilih, sebelum kita lanjutkan jumpa kita pada episode kali ini, kita akan jeda sejenak untuk mengikuti tayangan-tayangan berikut ini. Tetapi jumpa kita. Selamat datang di Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kota Magelang, Sitidar. Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang memiliki fitur pengecekan, pelaporan, dan perubahan data pemilih. Masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pemilihan dengan syarat tercatat dalam daftar pemilih. Ayo, warga Kota Magelang, cek nama Anda di aplikasi Sitidar. Berikut tutorial penggunaan aplikasi Sitidar. Ketik alamat web Sitidar yaitu kota-magelang.kpu.go.id/sitidar.
maka akan muncul tampilan logo aplikasi Sitidar. Masukkan 16 digit NIK Anda, kemudian klik cari. Apabila Anda sudah terdaftar, sistem akan menampilkan data lokasi di mana Anda terdaftar sebagai pemilih. Akan muncul pertanyaan, apakah data Anda sesuai? Klik tombol ya apabila data telah sesuai dan proses pengecekan data selesai. Apabila data tidak sesuai, maka klik tombol tidak. Akan muncul formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih berkelanjutan. Silakan lengkapi data sesuai isian formulir. Isi alasan memberikan masukan atau tanggapan dengan memilih pindah domisili atau pemilih tidak memenuhi syarat. Upload data pendukung berupa foto KTP, KK, akte kematian, atau dokumen lainnya. Kemudian klik submit. Apabila Anda belum terdaftar, silakan klik formulir tanggapan. Lengkapi data sesuai isian formulir. Isi alasan memberikan masukan atau tanggapan dengan memilih pemilih baru. Upload data pendukung berupa foto, KTP, KK, atau dokumen lainnya, lalu klik submit. Terima kasih Anda telah menggunakan layanan aplikasi Sitidar KPU Kota Magelang. Ayo gunakan hak pilih Anda dan jadilah pemilih cerdas. Baik teman pemilih, terima kasih masih bersama kami di Jumpa Kita dan narasumber kita Bapak Bambang Sarwodiono. Pak Bambang, ya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai badan ad hoc itu apa, kemudian tugas-tugasnya apa, terus persyaratan-persyaratannya apa. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kira-kira kapan atau berapa lama KPU harus segera melaksanakan rekrutmen badan ad hoc dan kira-kira berapa lama juga masa kerjanya pada saat pemilu ataupun pemilihan? Ya. Untuk perekrutan ini kita paling lama itu dalam proses perekrutannya itu 1 bulan. Nah, kemudian untuk masa kerjanya adalah 6 bulan sebelum pemilihan dan 2 bulan setelah pemilihan. Jadi masa kerjanya 8 bulan. Tergantung juga mungkin pemilu dan pemilihannya. Ya, kalau pemilihan juga tergantung, tapi yang pasti adalah kita 6 bulan sebelum. 6 bulan sebelum. Ya, dan 2 bulan sesudah pemilihan. Cukup lama juga. Cukup lama juga sebetulnya lah. Itu yang tapi pun juga kita harus mengingat bahwa di dalam proses perekrutan pun juga kita ada waktu perpanjangan. Seandainya apa yang kita inginkan jumlahnya belum memenuhi, itu juga kita lakukan perpanjangan loh. Jadi kita memang untuk perekrutan 1 bulan ya, tapi tidak memungkinkan diperpanjang bisa sampai dengan 1,5 bulan karena mengingat mungkin yang peminatnya kurang atau mungkin masih belum sesuai dengan kuota yang kita inginkan, itu juga ada perpanjangan. Pernah terjadi, Pak? Pernah terjadi lah, ini di dalam proses perekrutan di tahun 2019 baik 2019 maupun di 2020 kemarin juga kita ada beberapa kali perpanjangan untuk perekrutan badan penyelenggara ad hoc ya, khususnya ada di kemarin di tahun 2020 di tingkat PPS itu kita diperpanjang karena memang belum semua memenuhi kuota. Luar biasa. Ya, karena kan masing-masing di tingkat kelurahan kan dibutuhkan, kalau ini tadi saya belum menyampaikan juga bahwa berapa sih jumlah masing-masing di tingkatan itu. Kalau di PPK itu udah 5 anggota yang dibutuhkan di PPK, kemudian untuk PPS adalah 3, kemudian di KPS adalah 7. Jadi di sini kita harus minimalkan untuk calon itu adalah 10, berarti kan 2 kali dari kebutuhan. 2 kali. Kalau misalnya belum cukup ya kita otomatis harus nambah perpanjangan lagi. Nah itu yang kita lakukan. Jadi misalnya sampai dengan masa pendaftaran sudah selesai kok masih kurang, katakanlah kita harus di kecamatan membutuhkan 10, baru daftar belum ada 10 ya kita perpanjang. Itu juga di tingkat kelurahan juga PPS belum ada 6 karena kan 2 kali dari kebutuhan ya, itu belum ada ya kita perpanjang lagi. Sama juga di tingkat KPPS. Jadi itu yang
yang harus kita lakukan untuk perekrutan di badan penyelenggara itu. Ternyata tidak mudah juga prosesnya ya Pak. Ya sebetulnya tidak mudah juga karena kan di dalam perekrutan itu kadang-kadang minat masyarakat masih kurang. Padahal kita sudah berusaha bagaimana kita menyampaikan pengumuman, bagaimana kita mensosialisasikan ke masyarakat secara umum, tapi mungkin ada hal-hal yang masyarakat itu belum minat. Ini yang harus menjadi PR buat KPU, bagaimana nanti kita ke depannya itu bisa lebih memberikan apa istilahnya pendidikan pemilih lagi ya, lebih dalam ke dalam pada masyarakat untuk mau menjadi badan penyelenggara ad-hoc khususnya di pemilu dan pemilihan ke depan. Dan juga perlu saya sampaikan di sini kaitan dengan pemilu kemarin kan kita 2019, kemudian di pemilihan 2020 kan di masa pandemi ini Mbak Nani. Nah, itu yang merupakan pertama kali kita menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di masa pandemi. Nah, itu pun juga kita dalam hal perekrutan kita juga harus melihat dari segi kesehatan, kemudian itu juga ada proses-proses yang harus dilewati oleh badan penyelenggara kemarin. Itu yang mungkin juga menyebabkan kita juga kesulitan dalam merekrut badan penyelenggara kemarin di tahun 2020. Itu kan harus ada tes kesehatan, sudah di rapid test, kemudian kalau misalnya reaktif harus cari penggantinya. Itu yang susah juga di saat kita KPPS kan 7. Nah, itu juga kita kesulitan pada saat kita perlukan KPPS. Karena apa? Karena begitu dia di rapid reaktif langsung di swab. Nah, begitu di swab ternyata dia positif, langsung kita cari penggantinya. Itu yang kemarin membuat jadi kendala kita di dalam proses perekrutan di tingkat KPPS. Itu yang membuat kemarin kesulitan juga, sehingga bahkan kita sampaikan juga di sini ada beberapa TPS yang tidak genap 7 kemarin di tahun 2020. Terjadi itu karena begitu waktunya sudah mepet, kita mencari juga susah. Kadang-kadang kita sudah dapat, ternyata kita telusuri yang bersangkutan menjadi salah satu simpatisan peserta pemilu. Ya sudah, kita ganti. Dan itu juga di lain sisi kita cek ternyata positif. Nah, itu yang membuat kita menjadi kendala di dalam perekrutan KPPS pada saat pemilihan kepala daerah 2020 kemarin. Berarti mungkin selain peminatnya juga mungkin ada yang di beberapa tempat ada yang kurang. Ya. Kualifikasi untuk yang sudah mendaftarkan diri mungkin juga ada yang belum memenuhi kualifikasi, begitu. Ya. Jadi seperti itu ya, Pak ya. Betul. Itu yang itu juga menjadikan kendala juga Pak Nani berkaitan dengan, terutama di sini adalah berkaitan dengan pendidikan. Calon itu kan minimal kan STLTA ya, sekolah menengah atas atau sederajat. Kadang-kadang yang pendidikannya SMA tidak minat, tapi yang pendidikannya di dalam pendidikannya SLTA itu malah banyak minat. Nah, di sini kita ada antisipasi, sebetulnya ada antisipasi kaitan dengan masa pendidikan. Kita ada suatu pernyataan untuk mengantisipasi tersebut. Memang di dalam syarat harus minimal SMA atau sederajat ya. Tapi itu ada kemungkinan bahwa di situ kita juga menyampaikan kalau memang sudah peminatnya kita bisa membuat pernyataan, membaca, menulis dan berhitung atau calistung istilahnya. Baca, tulis dan berhitung itu bisa menjadi salah satu syarat seandainya di dalam memang tidak ada peminat pendidikan minimal SLTA. Itu untuk mengatasi kendala seperti itu, nanti kita agak melonggarkan syarat yang terutama dalam hal pendidikan. Agak butuh tenaga ekstra sekali ya. Betul sekali kita. Oke. Luar biasa sekali ini kerja keras KPU untuk kegiatan perekrutan badan penyelenggara ad-hoc. Ya.
Pak Bambang, kira-kira nih, tadi sudah diceritakan kendala mengenai sulitnya mencari SDM yang bersedia dan memenuhi kualifikasi untuk mengikuti badan penyelenggara ad hoc atau menjadi badan penyelenggara ad hoc. Kira-kira nih, strategi apa yang akan ditempuh oleh KPU Kota Magelang untuk mengantisipasi apabila terjadi masalah-masalah atau hambatan pada saat tahapan perekrutan badan penyelenggara ad hoc? Silakan Pak Bambang. Strategi-strateginya adalah mulai sekarang, kita kan masih lama nih 2024 ya. Nah, mulai sekarang kita akan aktif ya kepada masyarakat. Harapannya bahwa nanti pandemi ini sudah berakhir, ya kan, sehingga kita bisa terjun langsung kepada masyarakat tatap muka. Kita menyampaikan peran pentingnya badan penyelenggara, dan di sini juga kita menyampaikan bahwa masyarakat itu punya peran tidak hanya sebagai pemilih, ya kan. Ini kadang-kadang orang kan berpikiran sebagai pemilih saja, kita kan. Padahal lebih luas lagi, masyarakat itu punya peran penting di dalam proses tahapan penyelenggaraan. Jadi bisa sebagai satunya bagi badan penyelenggara. Itu juga melakukan peran aktif masyarakat menjadi salah satu bagian dari penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Dan di situ kita akan memberikan tentang pendidikan pemilih berkaitan dengan badan penyelenggara seperti apa. Kemudian kita kerjasama dengan komunitas-komunitas ya di Kota Magelang khususnya ya, kita kerjasama dengan lembaga pendidikan. Itu juga seandainya kita dalam merekrut itu sudah mentok ya, karena kan kita ada jenis klausa atau undang-undang atau mungkin peraturan bahwa kita boleh bekerjasama dengan lembaga pendidikan manakala di daerah tersebut tidak ada lagi calon anggota badan penyelenggara. Itu salah satu strategi juga, kita bekerjasama dengan lembaga pendidikan, bekerjasama dengan komunitas, bekerjasama dengan organisasi masyarakat, itu di dalam kita untuk merekrut anggota-anggota badan penyelenggara. Berarti mungkin bisa dibilang kata kuncinya menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dan menjalin kerjasama seluas-luasnya kepada masyarakat. Ya, gitu, Pak, ya? itu yang strategi pokok adalah seperti itu. Kita harus memang tidak segan-segan harus kita menyampaikan masyarakat kaitan dengan kepemiluan ini. Oke, Pak Bambang, sebelum kita akhiri jumpa kita pada episode kali ini, mungkin sedikit memberikan closing statement kepada teman pemilih, terutama mengenai badan penyelenggara ad hoc pada pemilu dan pemilihan. Silakan, Pak. Ya, harapannya bahwa kedepannya kita KPU Kota Magelang mengharapkan teman pemilih itu bersedia menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di masa mendatang. Jadi harapannya berperan aktif, tidak hanya sebagai pemilih saja, tapi juga sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Jadi harapannya ikut peran aktif masyarakat yang kita harapkan di dalam kegiatan-kegiatan KPU di masa-masa mendatang, khususnya pada saat nanti kita mengadakan pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Baik, terima kasih Pak Bambang atas keluangan waktu kesediaannya untuk hadir pada jumpa kita episode kali ini. Semoga informasi yang tadi disampaikan Pak Bambang bisa bermanfaat untuk teman pemilih semua. Pak Bambang ya. Oke. Baik teman pemilih, demikian tadi jumpa kita pada episode kali ini. Saya Naning Sasmito undur diri. Sampai jumpa pada jumpa kita episode berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.